Nah, sebuah laporan baru menimbulkan pertanyaan tentang seberapa kuat perjanjian normalisasi di masa depan dengan Israel nantinya. Informasi yang telah diizinkan untuk dipublikasikan oleh militer Israel dilaporkan mengungkapkan bahwa satu negara Arab menyarankan negara Arab lainnya untuk terlebih dahulu menandatangani perjanjian dengan Israel. Lalu, jika keseimbangan regional berubah, melancarkan perang terhadap negara Yahudi itu. Nama kedua negara tersebut masih dirahasiakan. Namun pengungkapan ini muncul saat Arab Saudi, Turki, dan Pakistan semuanya membangun aliansi pertahanan baru dengan Mesir yang juga dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk bergabung. Semuanya membentuk ulang landscape regional di sekitar Israel. Baik, kembali di studio, Ariel, detail apa lagi yang kita ketahui tentang apa yang sudah boleh dipublikasikan? Dan dari sudut pandang Israel, bagaimana mereka menanggapi komunikasi yang dilaporkan ini? Ya, Nicole, tidak banyak yang bisa ditambahkan. Kami bisa mengatakan bahwa negara yang diberikan nasihat ini adalah negara yang dalam beberapa tahun terakhir telah berdiskusi mengenai normalisasi dengan Israel. Sayangnya, kami tidak bisa mengatakan lebih dari itu. Tapi saya pikir ini menyoroti kekhawatiran yang sangat signifikan dan nyata yang dimiliki Israel ketika berbicara tentang gagasan memperluas lingkaran perdamaian. Jelas, Israel ingin hidup damai dengan semua tetangganya, dengan tetangga dari tetangganya, dengan negara-negara di lingkaran ketiga. Itulah yang dicari Israel. Tapi Israel juga sangat realistis, terutama setelah peristiwa 3 tahun terakhir ini. Yang menunjukkan bahwa itu belum tentu cukup, bahwa Anda tidak bisa menilai sebuah negara hanya berdasarkan niat atau niat yang terlihat, tetapi juga berdasarkan tindakan. Jadi menurut saya, ini adalah sinyal dari pihak Israel bahwa mereka memiliki keraguan yang sah ketika harus terlibat dalam pembicaraan damai atau bahkan pembicaraan keamanan, bahkan dengan negara manapun di sekitarnya. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu diingat oleh semua pihak yang terlibat, baik Anda sebagai mediator maupun sebagai pengambil keputusan di Israel, bahwa ini adalah klaim atau kekhawatiran yang sangat valid yang dimiliki Israel ketika mereka berusaha untuk memperluas dan memperbesar lingkaran perdamaian. Bahwa mungkin ada seseorang di pihak lain yang melakukan apa yang disebut takia, yaitu mencoba membuat musuh Anda lengah, sementara Anda berkumpul kembali, membangun kekuatan, membangun pasukan, dan kemudian menyerang mereka beberapa tahun kemudian. Jadi untuk memastikan bahwa hal ini tidak terjadi, Israel harus melangkah dengan sangat hati-hati dan waspada. Dan semua mitranya yang mendorong Israel untuk terlibat dalam pembicaraan damai atau keamanan dengan negara lain harus sangat menyadari fakta ini. Baik Ruth, saya yakin kamu memiliki perspektif yang menarik untuk dibagikan, mengingat pekerjaanmu melalui Kaukus Parlemen Abraham Accords. Kamu sudah terlibat dalam beberapa diskusi ini, bahkan sebelum Abraham Accords dibentuk. Apakah ini merupakan ide yang sudah dibahas saat itu? Atau ini lebih merupakan ide keamanan baru karena perubahan situasi di Timur Tengah? Saya rasa kita tidak sedang membicarakan konsep keamanan. Kita sedang membicarakan konsep keagamaan, dan sumbernya ada di dalam Al-Quran. Sebenarnya ini didasarkan pada Nabi Muhammad dan perjanjian yang dibuat olehnya. Perjanjian itu disebut Hudaibiyah. Dan beliau membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di Jazirah Arab pada saat itu, karena mereka lebih kuat daripada kaumnya. Dan beliau tidak bisa meyakinkan mereka untuk memeluk Islam dan menjadi Muslim. Dan beliau membuat perjanjian selama 10 tahun, selama 1 dekade. Namun beliau melanggar perjanjian itu setelah 2 tahun, ketika beliau berhasil mengumpulkan kembali dan memperkuat pasukannya. Dan ada pembantaian besar yang digambarkan terhadap para pria, pengambilan para wanita sebagai budak seks, dan anak-anak serta lain sebagainya di Khaybar. Dan ini Khaybar sering disebut-sebut dalam banyak deklarasi dan pertemuan yang kadang-kadang pro-Palestina, anti-Israel, dan sebagainya di seluruh dunia oleh para Islamis dan lainnya. Beberapa mungkin bahkan tidak tahu apa artinya, tetapi inilah yang dimaksud. Jadi konsep ini sudah ada selama bertahun-tahun, bahkan sudah berusia 1400 tahun. Setiap negara harus mempertimbangkan hal itu. Menandatangani perjanjian dengan musuh saat ini mungkin akan membawa normalisasi penuh dan perdamaian yang bermanfaat, yang disebut hubungan damai, atau kemungkinan konsolidasi ulang untuk perang. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar nyata dalam real politik. Itu perlu dipertimbangkan.
terutama di lingkungan seperti yang sedang dihadapi Israel. Saya harus mengatakan bahwa perjanjian dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko tidak seperti itu, atau setidaknya tidak digambarkan seperti itu dalam beberapa tahun terakhir. Sebaliknya, perjanjian-perjanjian tersebut justru ditandai oleh visi, kepemimpinan, dan merupakan sebuah sikap yang luar biasa, baik dari pihak Israel maupun negara-negara tersebut. Dalam hal memberi dan menerima dari segi keamanan, geostrategi, ekonomi, dan sebagainya. Tapi itu tidak selalu terjadi. Dan ada konsep yang sangat melekat dalam agama. Mungkin ini kurang tepat secara politis, tidak enak didengar, atau tidak menyenangkan di telinga. Tapi ini adalah konsep yang benar-benar ada. Mengingat fakta ini, lalu perlindungan apa yang perlu diterapkan jika Israel ingin memperluas Abraham Accords atau setidaknya memiliki kesepakatan dan kemitraan baru dengan beberapa negara tetangganya di masa depan? Pertama-tama, kita harus menyatakan bahwa sudah ada perjanjian dengan Mesir selama lebih dari 40 tahun. Sebuah aliansi strategis yang telah, saya menyebutnya, tidak adanya peran yang sangat-sangat signifikan dan penting. Tidak ada normalisasi, tidak ada perdamaian yang hangat menurut standar apapun. Ada banyak sekali indoktrinasi dan hasutan di Mesir dengan 120 juta warga Mesir yang sangat kuat dihasut dan didoktrinasi untuk melawan Israel. Namun tetap tidak ada perang. Dan itu sendiri sudah penting. Namun Israel memang harus tetap waspada. Israel harus selalu siaga. Israel harus tetap kuat. Dan tentu saja uluran tangan harus selalu diberikan untuk hubungan yang lebih hangat sambil tetap waspada dan berhati-hati karena memang seperti itulah keadaannya. Di sini kita sedang membicarakan kecenderungan yang jauh lebih kuat untuk berkumpul kembali. Kepura-puraan seolah ada saling pengertian dan mungkin bahkan menyerang Israel setelah semacam memancingnya ke dalam jebakan. Dan itu lebih kompleks. Iya, konsep baru, seperti yang pasti akan kamu sebutkan. Sementara itu, saya ingin mengalihkan perhatian kita ke beberapa pembaruan dari Gaza sekarang. Setelah Perdana Menteri Netanyahu yang secara terbuka menolak rencana perlucutan senjata 15 poin yang didukung Amerika Serikat. Dengan menegaskan bahwa IDF tidak akan mundur sampai Hamas benar-benar dilucuti, menolak kerangka kerja yang akan mengaitkan perlucutan senjata dengan penarikan bertahap Israel. Namun perwakilan tinggi Dewan Perdamaian, Nikolai Mladenov, mengatakan prosesnya akan berjalan sektor demi sektor, dengan setiap tahap diverifikasi sepenuhnya, bukan hanya berdasarkan kepercayaan. Jadi Ariel Netanyahu, yang mungkin secara terbuka menolak rencana tersebut. Tetapi Mladenov tampaknya sedang mencoba meyakinkan publik Israel, sepertinya, untuk mengatakan bahwa kedua pihak ini sebenarnya sejalan. Apakah itu yang sedang kita lihat sekarang? Pesan publik yang berbeda, sementara di balik layar, gencatan senjata dan rencananya berjalan sesuai rencana. Ya, lihat Nicole, ada banyak kebingungan seputar rencana ini. Kita juga harus ingat bahwa kita sedang berada di musim pemilu. Jadi, kamu tahu, ada banyak manuver di sana-sini. Itu akan terjadi. Tapi jika kita lihat secara spesifik apa yang dikatakan Mladenov dalam wawancaranya dengan Channel 12, dia mengatakan bahwa peta jalannya adalah kesepakatan antara Dewan Perdamaian, Amerika Serikat, dan Hamas. Israel bukanlah pihak di dalamnya. Ini lebih seperti pernyataan niat. Sekarang ketika Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa dia menolak peta jalan tersebut, apa isi dari peta jalan tersebut? Isi dari peta jalan itu cukup samar. Dan saya pikir itu memang disengaja karena dimaksudkan untuk membawa Hamas ke dalam kesepakatan setelah 10 bulan mereka menolak untuk melakukannya. Dan apa isi dari peta jalan itu? Di situ tertulis bahwa perlucutan senjata Hamas akan dikaitkan dengan penarikan Israel dari jalur Gaza. Tidak ada penyebutan urutan dari hal-hal tersebut. Membiarkannya sangat samar yang memungkinkan Hamas untuk mengatakan bahwa kedua proses itu akan terjadi bersamaan. Dan kemudian Dewan Perdamaian mengeluarkan klarifikasi, bahkan sebelum pernyataan Perdana Menteri Netanyahu, mengatakan bahwa bertentangan dengan berbagai laporan, ada urutan yang sangat jelas. Pertama, perlucutan senjata Hamas secara penuh dan terverifikasi, lalu penarikan IDF secara bertahap. Sekarang, untuk pernyataan yang terakhir ini, saya tidak mendengar Perdana Menteri Netanyahu menyuarakan penolakannya. Dia mengatakan bahwa dia menolak teks peta jalan, yang kemudian diklarifikasi oleh Dewan Perdamaian, dan Israel bahkan bukan pihak dalam peta jalan tersebut. Jadi kita perlu melihat apa yang penting di sini, pada intinya. Intinya adalah bahwa Dewan Perdamaian mengatakan, dan perwakilan tingginya di setiap kesempatan dan di setiap forum, bahwa Israel tidak akan diminta untuk mundur dari jalur Gaza sampai ada pelucutan senjata Hamas yang lengkap dan terverifikasi.
Jika itu tidak terjadi, maka kesepakatannya batal, dan kemudian Israel tidak akan diwajibkan untuk mundur. Namun ada satu hal yang menarik perhatian saya dalam wawancara dengan Mladenov ini. Sangat mudah untuk menghitung atau Anda tahu memulai proses pelucutan senjata Hamas ketika yang dibicarakan adalah RPG Kalashnikov. Tapi ketika menyangkut terowongan, Mladenov mengatakan bahwa itu akan memakan waktu 10 tahun. Itu adalah bagian dari pembongkaran infrastruktur militer Hamas. Lalu apa? Israel tidak perlu mulai mundur selama 10 tahun ke depan. Tidak ada jawaban untuk pertanyaan itu, tapi menurut saya sangat jelas apa yang disampaikan oleh Dewan Perdamaian, yang sejalan dengan apa yang dikatakan Perdana Menteri Netanyahu, bertentangan dengan pernyataannya sendiri yang mengkritik peta jalan.